Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 6 bab 5 pengolahan data dari buku ISPS Matematika. Kita sudah sampai di latihan ulangan bab 5 part 3 di bagian C dan pemecahan masalah ya. Ini ada di halaman 140 sampai dengan 143. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, adik-adik coba kita lihat di sini. Eh, Nomor 1, berikut data berat dari beberapa semangka dalam kilogram. Ada 1,2 ya, 1,1 dan seterusnya. Kita akan lihat pertanyaan yang A adalah rata-ratanya. Rata-ratanya berapa? Untuk menghitung rata-rata, kita akan menjumlahkan dari seluruh data yang ada ya. Ya, jadi yang ini kita jumlahkan semuanya. Ya, 1,2 ditambah 1,1 dan seterusnya. Ini Kak Rina sudah hitungkan, ini kalau dijumlahkan adalah 17,3. Dan datanya ada 11, kita coba hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi rata-ratanya adalah 17/3 dibagi 11. Hasilnya adalah 1,57. Kemudian data B adalah modusnya. Nah, untuk modusnya Karina sudah urutkan ya di sini. Ya, ini sudah Karina urutkan. Yang 1,2 ada 3 data, 1,8 ada 2 data, 2,1 ada 2. Berarti modusnya yang paling sering muncul yaitu 1,2 kg. Yang C mediannya. Kalau median itu data tengah-tengah ya. Kita coba lihat. Karena datanya ada 11 ganjil, jadi berarti datanya adalah data ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang ini. 1,5. Kemudian nomor 2. Untuk menjawab nomor 2 dan 3, kita akan melihat data yang ada di sini ya. Nah, ini adalah data buku yang tersedia di perpustakaan. Kemudian nomor 2, pertanyaannya adalah jika rata-rata bukunya adalah 1.325, berapa banyak majalah? Jadi majalahnya ini masih belum diketahui. Ya, kita akan menghitung rumus rata-rata adalah jumlah buku yang tersedia, kita tambahkan di sini, X-nya biarkan saja seperti ini. Kemudian dibagi 4 karena datanya ada 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian rata-ratanya sudah diketahui di sini, kita masukkan di sini ya, 1.325. Kemudian ini Karina jumlahkan ya, 1.200 ditambah 2.400 ditambah 900, yaitu 4.500, ditambah X. X-nya biarkan saja karena ini yang akan kita cari nanti. Nah sekarang, selain X kita akan pindah ruaskan, seperti yang ini 4.500 akan Karina pindah ruaskan supaya nanti akan menemani 1.300-nya. Nah penjumlahan pindah ruas dia akan berubah menjadi pengurangan. Ya, jadinya nanti akan mengurangi seperti ini. Lalu pembagian ketika pindah ruas dia akan berubah menjadi perkalian. Jadi dia akan mengalihkan seperti ini. Ya, yuk kita kalikan 1.325 dikali 4, 5.300 dikurangi 4.500. Ya, hasilnya adalah berarti X-nya adalah 800. Ya, ada 800 buku kita tulis di sini. Nomor 3, buatlah diagram batang. Nah, sudah Karina buat diagram batangnya. Buku pelajaran ya, yang ini 1.200. Buku cerita 2.400. Lalu majalah ada 800. Dan terakhir ensiklopedia ada 900. Oke, sekarang kita ke nomor 4. Untuk menjawab nomor 4 dan 5, kita akan melihat dari diagram gambar dari hasil peternakan ikan tambaknya Pak Beni. Ya, nah kita lihat kalau diagram gambar, satu gambar itu akan mewakili berapa. Ya, seperti contohnya di sini kalau gambar ikan besar seperti ini, dia mewakili 100 kg. Kalau ikannya yang kuning, yang kecil, dia mewakili 50 kg. Ya, nah sekarang kita diminta untuk nomor 4, buatlah diagram batang untuk data di atas. Oke, kita akan jawab. Ikan gurami di sini
Ya, ikan gurami yaitu 350, kita lihat di sini ada 3. Ya, ikan besarnya 3 berarti 300 dan yang kecil 1 jadi 350. Ada di sini. Lalu ikan lele 1, 2, 3, 4, 5 ada 500 ya. Lalu ikan mas 1, 2, 3, 4, 5, 550 karena ada yang kecil 1. Lalu ikan patin adalah 450 seperti ini. Untuk yang nomor 5, hitunglah rata-rata banyak ikan yang dihasilkan di tambak Pak Beni dan tentukan modusnya. Nah, kita lihat di sini. Untuk rata-ratanya kita tambahkan semuanya ya, 350 ditambah 500 ditambah 550 ditambah 400 dibagi 4. Hasilnya adalah 462,5 kg. Itu adalah rata-ratanya. Nah, untuk modus adalah yang paling sering muncul, berarti yang paling banyak datanya. Nah, ini 300 berarti yang paling banyak adalah ini ya, yaitu ikan mas. Oke. Kemudian berikutnya kita akan menjawab bagian pemecahan masalah ya. Nah, rata-rata nilai ulangan matematika dari 35 siswa adalah 8,2. Apabila 3 siswa yang mengikuti ulangan susulan digabung, maka rata-rata nilai ulangannya berubah ya. Jadi 8,16. Tentukan rata-rata nilai ulangan ketiga siswa yang mengikuti nilai ujian susulan. Nah, jadi yang ditanyakan si 3 orang tadi yang ikut nilai susulan. Nah, 3 orang tadi rata-ratanya berapa? Sekarang kita akan jawab yang nomor 1. Kita umpamakan nilai rata-rata yang kita mau ketahui adalah X. Ya, sama dengan ini adalah kita umpamakan jumlah siswa ini adalah N. Ya, berarti kita akan mengetahui dari N1-nya dulu ya. N1 atau jumlah siswa yang pertama ya, yaitu yang 35 sebelum ada ulangan susulan. Ya, kemudian dikali X1 ya. X1 itu adalah rata-rata pertama. Kemudian kita tambahkan dengan N2. N2 tuh berarti nilai siswa yang kedua ya, yaitu yang ini N2 dikali X2. X2 berarti rata-rata yang kedua, nanti jawabannya yang ini. Yang kita masukkan datanya yang itu. Lalu kita bagi dengan semua data siswa yaitu N1 ditambah N2. Ya. Kita masukkan N1-nya tadi adalah 35 siswa. Kita kalikan rata-ratanya adalah 8,2. Kita tambahkan dengan yang N2-nya yaitu 3 siswa ya yang mengikuti ini. Kita kalikan X2 atau rata-ratanya adalah 8,16 rata-rata kedua. Dibagi data pertama adalah 35 ditambah yang kedua yang susulan adalah 3. Sama dengan, nah ini kita kalikan 35 dikali 8,2. Ya, ini adalah 287. 287 ditambah Nah, ini Karina koreksi. Yang ini kan yang 3 anak ini belum ada ya. Jadi kita ini yang X2-nya ya. Nah, ini Karina koreksi. Ini yang belum diketahui. Ya, kalau yang ini kan dia adalah rata-rata yang kedua ya. Berarti kita akan masukkan itu sebagai X-nya. Ya, X-nya itu adalah nilai rata-rata yang sekarang, yang setelah ada ulangan susulannya. Oke, kemudian berarti ini adalah 3X2. Ya. Kemudian dibagi 35 ditambah 3 adalah 38. Ini akan kita pindah ruaskan ya.
Pembagian pindah ruas berarti dia akan menjadi perkalian. 8,16 dikali 38 sama dengan 287 ditambah 3x2. Ya. Kemudian ini akan kita kalikan. Hasilnya adalah 310,08. Kemudian 287-nya juga akan Kak Rina pindah ke ruaskan. Penjumlahan berubah menjadi pengurangan. Jadi 310 ini akan kita kurangkan dengan 287. Ya, sama dengan 3x2. Ya. Nah, ini kita kurangi. Ya, hasilnya adalah 23,08 ya. Kemudian ini kan tadinya harusnya 3x2. Nah, x2 berarti ini akan membagi. Ya, 23,08 dibagi 3. Hasilnya adalah 7,69. Ya, karena akan coba cek dulu. Dibagi 3. Ya, 7,69 ya. Kemudian sekarang kita ke nomor 2. Ini adalah penjualan jeruk dalam 1 minggu. Ya, kemudian kita diminta untuk menjawab yang A, banyak jeruk yang diwakili oleh tiap gambar. Nah, kalau jeruk yang terjual dalam 1 minggu adalah 840 kilogram. Nah, 1 jeruk itu berapa gitu ya? Oke, berarti kita akan hitung ada berapa jeruk di sini. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini ada 5 baris, berarti Karina akan kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Segini tuh ada 35, tambahkan yang ada lebihnya 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Total jeruknya ada 42. Ya, berarti yang A ini Karina akan bagi si 840 ini dibagi dengan 42. Berarti 20 jeruk ya. Berarti satu gambar jeruk mewakili 20 jeruk. Kemudian yang B, rata-rata buah jeruk yang terjual setiap harinya. Kita berarti sudah dapatkan tadi 840 adalah semuanya. Kita bagikan ada berapa hari di sini? Ada 7 ya. Bagi 7. Berarti rata-ratanya adalah 120 jeruk. Oke, sekarang kita ke nomor 3. Seorang pedagang buah menjual 5 jenis buah, yaitu mangga, jeruk, semangka, apel, dan alpukat. Rata-rata buah yang dimiliki pedagang tersebut adalah 72 buah. Banyak setiap jenis buah ditentukan dengan pernyataan berikut ini. Nah, buah yang paling banyak adalah jeruk, dan yang paling sedikit adalah semangka. Sepertiga bagian dari persediaan buah tersebut adalah jeruk, berarti jeruknya kita akan jeruk ya. Totalnya ada 72 buah, jeruknya berarti 1/3. Ya, 1/3 dikali 72 buah. Ya. Yaitu 24. Jadi jeruknya 24. Kemudian 1/4 bagian dari persediaan buah tersebut adalah mangga. Kita tulis mangga. 1/4 kali 72. Yaitu 18. Ya. Lalu pernyataan berikutnya. Banyak apel sama dengan 2 kali lipat alpukat. Ya, berarti apel sama dengan 2 kali alpukat. Kemudian alpukat sama dengan 1/3 dari jeruk. Nah, kita ini simpan dulu ya. Lalu sekarang alpukat sama dengan alpukat itu 1/3 dari jeruk. Berarti 1/3 dari 24. Ya, yaitu 8. Ya, alpukat 8. Berarti kalau apel tadi 2 kali alpukat, jadinya 2 kali 8. Ya, berarti 16. Nah, ini sudah kita dapatkan semua ya. Mangga, jeruk 24, mangga 18, kemudian alpukat
alpukat. Apel dulu 16, lalu alpukat 8. Ada satu buah yang belum kita ketahui yaitu semangka. Semangka sama dengan 72. Dari total kita kurangi semua yang sudah kita ketahui. 24 ditambah 18 ditambah 16 ditambah 8. Ya. Yaitu 72 dikurangi 66. Ya, sama dengan 6. Berarti di sini nomor A sudah terjawab ya. Berarti semangkanya adalah 6. Kemudian yang B kita diminta untuk membuat diagram gambar dari data di atas. Oke, kita akan gambar. Nah, gambarnya seperti ini. Kita buat tabelnya dulu ya, seperti ini. Nah, ini nama buahnya. Karina akan mulai dari jeruk dulu. Ini buah. Ini buahnya. Ya, kemudian ini penjualan. Ya, kemudian pertama kita mulai dari jeruk. Kita bisa menggunakan data per 2 ya, per 2 buah. Nah, kita akan membuat, kita menggunakan lingkaran saja. Lingkaran besar itu adalah 4 ya, 4 buah, mewakili 4 buah. Lingkaran yang kecil itu mewakili 2 buah. Oke, berarti jeruk itu ada 24. Ya, berarti 24 ini kita akan membuat 6 lingkaran besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti adik-adik bebas ya kalau mau buat gambar misalnya gambar buah jeruk semuanya boleh. Lalu yang kedua kita akan menggambar mangga. Mangga ada 18 ya. 18 berarti kita akan menggambar 4 lingkaran besar dan 1 lingkaran kecil. Nah, seperti ini ya, lingkaran kecilnya kelihatan ya. Kemudian setelah mangga kita akan menggambar apel. Apelnya itu ada 16. Berarti 4 yang besar. Setelah apel kita punya alpukat. Alpukat ada 8 berarti 2 lingkaran besar. Dan terakhir adalah semangka. Ada 6 berarti 1 lingkaran besar dan 1 lingkaran kecil. Kurang lebih seperti ini ya adik-adik ya. Nah, pembahasan kita sudah selesai ya. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.